Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalita SEMSAK, merupakan salah seorang dosen program studi S1 Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia di Lampung. Sebagai salah seorang dosen, saya mempunyai kewajiban tridharma perguruan tinggi, yaitu salah satunya adalah bidang pengajaran. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi keuangan menengah. Pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah ini merupakan mata kuliah wajib daripada prodi S1 akuntansi pada semester genap dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini juga memberi wawasan, pengetahuan, dan pemahaman kepada mahasiswa terkait rangkaian pengakuan, pengukuran, penyusutan, penurunan, klarifikasi, dan penerapan PSAK nomor 16 dan PSAK nomor 19, investasi jangka pendek, pengakuan pengukuran, metode biaya, metode ekuitas, dan nilai wajar PSAK 50, 55, dan 71. Pengakuan dan pengukuran utang usaha, wesel bayar, kewajiban, imbalan kerja, PSAK 24, provisi dan kontingensi, PSAK nomor 57, serta akuisisi dan penggabungan usaha, PSAK nomor 22. Sistem pembelajaran yang saya terapkan mengacu pada aspek metode delivery interactive assessment atau disingkat dengan DAIA. Delivery adalah proses penyampaian materi pembelajaran yang saya gunakan sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sampaikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau yang disebut dengan CPL. Dari mata kuliah ini, CPL menurunkan 7 CPMK, CPMK menurunkan 7 sub CPMK, lalu dari sub CPMK dibagi ke dalam 14 kali pertemuan, yaitu tidak termasuk UTS dan UAS yang terangkum dalam rencana pembelajaran semester atau yang dikenal dengan RPS. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada kuliah ini yaitu CPL 2, lulusan mampu membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK dan IFRS yang berlaku secara profesional dan bertanggung jawab serta dapat bekerja sama teamwork. CPL 3, lulusan mampu membuat konsep, menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan secara teliti dan terkomputerisasi. CPL 4, lulusan mempunyai sikap profesional, integrasi, menganalisis evaluasi laporan keuangan serta mampu mengaudit secara internal dan eksternal. CPL 6, lulusan memiliki etika profesi auditor, menguasai tentang fraud dan mampu menganalisa data. Selanjutnya CPMK 1 menjelaskan kerangka konsep akuntansi keuangan dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia atau SAK IFRS. CPMK 2 menerapkan prinsip pengakuan dan pengakuran untuk akun-akun aset lancar dan tidak lancar. CPMK 3 menganalisis dan mencatat transaksi terkait kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. CPMK 4 menerapkan akuntansi untuk akun ekuitas dan instrumen keuangan lainnya. CPMK 5 menyusun laporan keuangan secara SKK secara lengkap dan terintegrasi. CPMK 6 menganalisis dampak transaksi keuangan terhadap laporan keuangan, dan CPMK 7 menunjukkan sikap profesional, teliti, dan etis dalam memproses informasi akuntansi. Adapun teknik penyampaian materi pembelajaran yang saya gunakan yaitu 1. Menyampaikan materi pembelajaran menggunakan buku ajar yang telah disusun dan menggunakan buku penunjang lainnya. 2. Menyampaikan materi pembelajaran dalam bentuk PPT. 3. Menyampaikan materi pembelajaran menggunakan video. Pembelajaran yang dapat memuat kasus terkini yang berkaitan dengan materi dan pembelajaran. Adapun bahan kajian mata kuliah ini adalah yaitu pendahuluan akuntansi keuangan menengah, membahas tentang pengantar, tujuan, kerangka, karakteristik, dan asumsi dasar serta prinsip dan batasan akuntansi. Yang kedua, aset tetap dan aset
tak berwujud, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penurunan, klarifikasi, dan penerapan PSHK nomor 16 dan PSHK 19. Yang ketiga, investasi dan instrumen keuangan, investasi jangka pendek, pengakuan pengukuran metode biaya, metode ekuitas, dan nilai wajar PSHK 50, 55, dan 71. Yang keempat, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, pengakuan pengukuran utang usaha, wesel bayar, kewajiban imbalan kerja PSHK 24, provisi dan kontingensi PSHK 57, ekuitas dan dividen perubahan ekuitas dan laporan perubahan modal. Yang keenam, pendapatan dan kontrak pengakuan pendapatan PSHK 72. Yang ketujuh, akuntansi pajak penghasilan PSHK 46, akuntansi pajak penghasilan 8, laporan keuangan dan pengungkapan penyajian informasi keuangan sesuai PSHK 1 dan PSHK lainnya. Yang kesembilan, kombinasi bisnis dan konsolidasar pengantar akuntansi dan penggabungan usaha PSHK 22, studi kasus aplikasi simulasi penyusunan laporan keuangan perusahaan, penerapan kasus nyata berbasis laporan keuangan publik dan bisnis untuk mendukung pembelajaran. Maka sumber referensi baik referensi utama maupun pendukung sebagai berikut yaitu dari berbagai media pembelajaran. Yang kedua adalah interaktif, yaitu menjelaskan proses interaksi yang terjalin antara dosen kepada mahasiswa selama proses perkuliahan untuk mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu Student Center Learning atau SCL, di mana metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Sistem SCL terdiri dari 1. Pemaparan materi dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua, diskusi kelas secara berkelompok maupun individu untuk menganalisis, menggali, atau mendiskusikan permasalahan atau topik tertentu. Yang ketiga adalah di sini aspek asesmen, menjelaskan teknik penilaian yang saya lakukan yaitu melalui pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya kuis, studi kasus, presentasi, UTS, UAS, mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi. Pembelajaran secara objektif memiliki beberapa indikator penilaian yang saya gunakan, terdiri dari kehadiran mahasiswa 10%, tugas 10%, kuis 10%, keaktifan diskusi 15%, UTS 25%, dan UAS 30%. Indikator ini tertuang dalam kontrak perkuliahan yang telah disepakati mahasiswa beserta dosen pengampu di pekan pertama perkuliahan, sehingga proses penilaian yang dilakukan secara transparan dan objektif. Demikianlah pemaparan 3 aspek DIE yang saya terapkan dalam proses pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Proses pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, Universitas Mitra Indonesia. Baiklah, pada hari ini kita kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Kita akan membahas masalah perusahaan yang diakuisisi. Di sini kita merujuk kepada modul 5 pada buku Ansari di modul 5. Di sini saya akan menjelaskan jawab. Ini dia jurnal transaksinya, yaitu mesin X1 kita debit sebesar 400 juta. Nah, untuk lanjut ke pertama tadi yaitu jurnal eliminasi ya. Pertama adalah jurnal transaksi afiliasi. Di sini sudah kita ketahui berdasarkan tanggal, ada tanggal 2 April 2016, sudah tanggal 1 Oktober 2016, dan tanggal 31 Desember 2016 sudah kita buatkan di dalam jurnalnya masing-masing. Kenapa ini ada PT Cemara? Kita masuk ke jurnal eliminasi. Di sini jurnal eliminasi itu adalah jurnal untuk menyatakan bahwasanya perusahaan yang kita akuisisi itu
telah dieliminasi, bukan berarti dieliminasi itu kalah gitu ya, dalam arti eliminasi itu sudah di-merger ke perusahaan. Tadi apa perusahaan yang mengakuisisi, perusahaan apa yang mengeliminasi? Perusahaan Perkasa ya, sudah itu yang dieliminasi perusahaan Cemara. Nah, jadi di sini adanya jurnal eliminasi ini kita pertama menjurnal tentang asetnya. Asetnya di sini ada tanah, bangun, terjadinya goodwill. Ada yang tahu buat? Oke. Di sini ada tanah, bangunan, goodwill dan selisih. Kenapa kita keluarkan adanya goodwill? Karena apa? Jadi goodwill ini merupakan selisih daripada modal yang sudah dikeluarkan oleh PT Cemara untuk mengeliminasi atau mengakuisisi daripada PT Cemara tadi yang dilakukan oleh PT Perkasa ya, seperti itu. Nah, yang kedua beban amortisasi sama akumulasi amortisasi. Kenapa ada akumulasi sama beban amortisasi? Ini untuk mencatat apa sih beban amortisasi sama akumulasi amortisasi? Untuk mencatat adanya peralatan, ya. Peralatan itu apa aja yang ada di peralatan itu? Kalau di suatu perusahaan akur peralatan apa aja contohnya? Mesin, ya kan? Sudah itu apa lagi selain mesin? Bangunan masuk nggak ke peralatan? Ya, itu dia ada sendiri. Makanya di sini kita bikin pertama ya untuk tanah dan bangunan. Nah, ini sendiri juga untuk peralatan, makanya ada amortisasi dan beban amortisasi. Kenapa kita keluarkan adanya amortisasi dengan beban amortisasi? Karena peralatan itu memiliki penyusutan, makanya kita adakan di sini amortisasi. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan daripada jurnal eliminasi yang tadi jurnalnya sudah kita buat ya kan. Di sini ada saldo awal, laba bersih sama dividen. Kenapa keluar dividen? Dividen itu apa? Dividen pembagian hasil. Kenapa? Perusahaan yang diakuisisi keluar adanya pembagian hasil. Padahal perusahaan PT Cemara tadi dieliminasi oleh PT Perkasa, tapi PT Perkasa masih memberikan dividen kepada PT Cemara. Kenapa? Bukan. Jadi karena semua saham atau aset-aset yang ada di PT tersebut diambil alih daripada keuntungan penjualan mesin-mesin atau aset-aset tersebut. Gitu. Paham ya? Jadi PT Cemara kan menjual semua asetnya, baik lagi tanah, bangunan yang sudah kita bikin jurnalnya di pertama tadi, ya kan seperti di sini di jurnalnya. Nah, yang kedua kita juga bikin jurnal untuk peralatan seperti itu. Nah, jadi untuk perhitungannya di sini adanya saldo awal. Saldo awal itu maksudnya kan? Makanya adanya gudang. Kalau usaha dagangnya itu kan maksudnya gudang untuk penyimpanan daripada bahasanya stokis ya. Nah, HPP. Nah, tapi kalau perusahaan manufaktur itu dia adanya apa? 3 unsur yang membedakan perusahaan manufaktur. Apa? Iya ya? Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke kertas kerja ya. Kertas kerja maksudnya apa sih? Kertas kerja konsolidasi itu sama dengan apa? Mirip dengan laporan neraca atau laporan keuangan daripada perusahaan. Yang bikin kertas kerja konsolidasi ini siapa? PT Cemara atau PT Perkasa? Ya, berarti yang bikin ini PT Perkasa. Kenapa PT Perkasa membuat kertas kerja konsolidasi? Karena PT Perkasa lah yang mengkonsolidasi daripada PT Cemara. Karena PT Cemara kan sudah mau tutup bahasanya. Kalau kita ambil bahasa ininya, dia udah mau tutup, ngapain lagi dia bikin laporan keuangan seperti itu ya. Jadi yang membuat laporan keuangan itu
Tapi kalau bahasa akuntansinya ya ada konsolidasi, ada afiliasi, ada akuisisi. Seperti itu kalian harus tahu kalau ada dosen ngomong akuisisi, ada dosen ngomong afiliasi, ada konsolidasi. Itu sama nggak? Atau ada merger? Kalau merger agak beda ya. Kalau merger itu agak beda perlakuannya dengan akuisisi. Kenapa beda? Di merger dengan akuisisi kenapa beda? Jadi kalau merger itu dia bersatu tapi masih sama-sama memiliki saham, ya kan? Sama-sama masih memiliki saham, jadi sahamnya itu nggak dibeli, bahasanya asetnya nggak dibeli gitu. Jadi mereka masih sama-sama membuat laporan keuangan untuk bersama, seperti itu ya. Itu merger namanya. Tapi kalau akuisisi atau konsolidasi itu asetnya dibeli atau pengambilan alih ya, jadi pengambilan alih ya, tapi bukan pengambil alih karena dibeli gitu. Bisa jadi perusahaan yang diambil alih itu mau alih profesi, bahasanya maksudnya yang tadinya mereka bergerak di bidang properti seandainya, atau bergerak di bidang produksi. Produksi itu perusahaan apa namanya? Kalau perusahaan produksi, jenis perusahaan ada berapa? Nanti di kompre ditanya loh. Anak akuntansi harus tahu jenis perusahaan ada berapa? Dua apa tiga? Tiga apa aja bisa nyebutin? Ya, perusahaan manufaktur satu, perusahaan jasa satu, sama perusahaan apa? Dagang atau perusahaan penjualan, sama dagang sama. Contohnya perusahaan dagang apa? Contohnya perusahaan. Nah, kalau enggak, yang membedakan perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang, yang membedakan apa? Jadi kalau perusahaan manufaktur sama perusahaan dagang itu yang membedakan bahwasanya adanya persediaan, ya kan? Kenapa? Yang ada persediaan di perusahaan manufaktur atau di perusahaan dagang? Yakin? Ya, jadi udah harus ingat-ingat, orang akuntansi harus tahu jenis perusahaan ada tiga: perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, perusahaan dagang. Perusahaan jasa ini yang paling berbeda, ya kan? Contohnya dari perusahaan jasa apa? Pengacara, boleh, profesi itu ya. Selain itu, kalau kita masuk ke tour and travel, jasa bukan? Ya. Jadi kalau tour and travel bisa dia, tapi dia lebih ke jasa ya. Walaupun dia ada penjualan tiket pesawat, walaupun ada ini, tapi dia lebih ke jasa. Karena apa? Dia lebih mementingkan ke servis, seperti itu. Kalau kayak rumah sakit, terus sekolahan seperti kita ini yang kuliah di kampus gitu-gitu, itu perusahaan apa? Jasa. Nah, jadi harus tahu ya. Jadi perusahaan jasa itu laporan keuangannya seperti apa? Memerlukan KPP? Tidak. Memerlukan biaya-biaya operasi pabrik segala macam? Ya, jadi gitu ya. Cuman mereka biaya operasional saja, ya kan? Gitu. Nah, di sini ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Bahasanya kalau kita secara kasat mata, kita dapat membedakan, oh itu perusahaan dagang, oh itu perusahaan manufaktur. Secara kasat mata kita sudah sebagai orang akuntansi harus tahu. Jadi nggak perlu bertanya lagi, ini perusahaan manufaktur, apa ini perusahaan dagang, gitu ya. Alfamart termasuk perusahaan apa? Yang menjawab dagang kenapa? Yang jawab manufaktur kenapa? Ya, yang menjawab dagang karena dia ada sistem stokis barang dan yang dijual pun barangnya berbagai macam jenis. Yang menjawab manufaktur ada alasan?
Nggak ada. Ya berarti itu bukan perusahaan manufaktur, karena jadi intinya perusahaan manufaktur itu perusahaan yang memproduksi, ya kan, yang membuat gitu loh. Jadi dia biasanya barang yang dijualnya itu enggak berbagai macam jenis, paling cuma beberapa jenis saja. Kalau dia berinovasi. Oke. Nah jadi tadi kalau perusahaan manufaktur itu perusahaan yang memproduksi ya. Jadi dia tidak berbagai macam jenis, tapi dia bisa berinovasi. Contohnya seperti Indofood, dia pertamanya dia memproduksi apa, mie, ya kan, Indomie. Terus lama-lama dia bisa ke sosis, kemana, tapi dia tidak berbagai macam jenis seperti contohnya Alfamart. Kalau Alfamart atau perusahaan dagang lainnya dia kan dari mulai mie, terus dari minyak, gula, istilahnya yang lain-lain yang tidak dia produksi tapi dia jual seperti itu ya. Misalnya di sejauh ini ada pertanyaan dari kertas kerja konsolidasi ini ya, yang kenapa adanya beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban amortisasi, semuanya dikatakan beban dimasukkan oleh PT Perkasa ini sebagai beban. Kenapa? Biaya. Ya, karena kita mengeluarkan Biaya. kas, ya kan? Jadi karena perusahaan tersebut seperti contohnya beban pokok penjualan, ya kan jadi terus beban penyusutan, dia tadi mengamortisasi daripada peralatan yang dibeli dari PT Cemara gitu loh. Karena mereka ini PT Perkasa ini mengeluarkan kas, makanya dianggap itu sebagai pengeluaran beban daripada perusahaan, ya kan? Nah sudah itu di sini. Nah, ini laporan apa? Yang ada kas, piutang usaha, piutang lain-lain, itu namanya laporan apa? Ada terakhir total aset. Kalau dilihat dari kayak seperti ini kalian pernah melihat contoh laporan keuangan apa? Karena bahasanya kertas kerja konsolidasi, sebenarnya PT Cemara Perkasa. Sebenarnya PT Perkasa melakukan laporan arus kas terhadap laporan keuangannya, terhadap mengakuisisinya daripada PT Cemara. Oke, saya mau tanya, maksudnya total liabilitas itu dan ekuitas apa? Liabilitas apa? Utang. Ekuitas? Modal. Jadi kalau dalam bahasa, jangan bingung kalau ada laporan keuangan. Coba nanti kalau kita bikin skripsi, kita mengambil laporan keuangan di BEI atau namanya annual report-nya, itu bahasanya nggak ada bahasa kayak gini. Bahasanya semuanya bahasa akuntansi yang Inggris. Jadi kalian jangan, saya mau nyari hutang apa ya hutang itu. Jadi jangan bingung. Nanti ekuitas kirain bukan modal. Apa sih biasanya anak-anak waktu itu saya semester lalu saya tanya ekuitas itu apa? Ekuitas itu saham bu katanya. Ya kan, jangan salah ya. Karena nanti kalian kalau saat skripsi ngambil modalnya, ngambil datanya salah, nah nanti kalian akhirnya akan menghitungnya salah juga, seperti itu ya. Terus juga jangan salah, anak akuntansi dari Umitra ada yang sudah menjadi dosen dan bisa dapat beasiswa di Australia, seperti itu, dan ada yang kerja di Krakatau Steel gitu. Jadi kita sebenarnya ini punya kualitas, kita bisa seperti itu ya, asalnya kita sebenarnya mau seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini materinya adalah apa ini namanya, terakhir daripada modul 6 tadi kita tentang akuisisi. Yang terakhir adalah saya tulisnya cuma LK konsolidasi. Maksudnya apa LK konsolidasi ini? Laporan keuangan konsolidasi daripada
PT Perkasa. PT Perkasa, seperti itu ya. Maksudnya bukan anak perusahaan. Kalau anak ini kan maksudnya anak perusahaan itu tadi mereka akuisisi, konsolidasi gitu loh. Perusahaan yang tadinya anak jadi anak perusahaannya dikonsolidasi sama dia, diambil alih gitu loh, ya kan? Nah ini cuma ada kalau laporan seperti ini, posisi keuangan konsolidasi seperti ini sama aja seperti apa namanya? Laporan apa? Yakin neraca? Neraca saldo? Ya. Kalau sama laba rugi, benar apa salah? Karena nggak ada, kalau laba rugi ada beban-bebannya itu. Ya betul, itu ya. Jadi kalau saya maksudnya ada pertanyaan-pertanyaan menjebak daripada itu seandainya di perusahaan besar seperti itu, saya menyajikan laporan keuangan seperti ini. Ini menurut saya laporan laba rugi. Seandainya saya ngomong seperti itu sebagai penguji, menurut Anda bagaimana laporan laba rugi ini? Benar atau tidak? Gitu kan? Nah kita harus bisa menyangkal, maaf Pak, yang Bapak sajikan itu bukan laporan laba rugi, tapi laporan neraca saldo daripada laporan keuangan tersebut, daripada perusahaan tersebut. Jadi harus bisa tahu. Jadi kenapa Anda bisa berasumsi itu adalah laporan neraca saldo, bukan neraca apa? Bukan laba rugi. Seperti tadi yang dijawab, siapa tadi yang dijawab? Indah. Karena kalau dalam laporan laba rugi itu dia menampilkan adanya beban-beban atau biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh Perusahaan. Seperti itu. Nah, ada yang tahu ada urutan pertama? Jurnal masuk ke laporan laba rugi? Masuk ke dalam laporan keuangan bukan? Bukan. Jadi apa? Yang pertama 5, yang pertama 6, yang ketiga harus kas, yang keempat ayo representasi, nggak tahu taburan perubahan modal atau entitas. Yang kelima penyesuaian. Keuangan di akuntansi itu ada berapa, ya kan? Yang membedakan dari perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain itu kalau kita lihat dari laporan keuangannya apa. Sudah itu kalau ada yang menjebak, jadi kalian harus hafal isi neraca. Jangan ngobrol sendiri dong. Isi neraca itu isinya apa aja, isi laba rugi itu isinya apa aja, isi arus kas itu isinya apa aja. Beda nggak isi arus kas sama neraca? Beda. Bedanya di mana? Tadi kan udah tahu tuh bedanya antara neraca sama laba rugi. Sekarang bedanya arus kas sama apa sih namanya neraca, apa bedanya? Yang terlihat sangat menyolok perbedaannya. Jadi kalau arus kas itu mencatat semua aliran kas, baik aliran kas itu masuk atau kas itu keluar. Contohnya kas masuk yang di dalam laporan tadi sudah saya tampilkan tadi.